Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi kami yaitu prosesor Intel Dual Core yang beranggotakan Aditya Tursina Darman, Fajri Kurniawan Putra, Kiki Pratiwi, Saskia Nurahmadani, dan Konita Samiyati. Sejarah dan perkembangan Intel Pentium. Pentium generasi pertama pada tahun 1993 memiliki lebih dari 3 juta transistor. Chip ini juga menyimpan sebuah bug dan Pentium berjalan dengan kesalahan proses yang paling parah sepanjang sejarah. Pentium generasi kedua. Pada tahun 1997, Intel Pentium prosesor yang merupakan perkembangan berikutnya dengan clock hingga 450 MHz dan menampung sekitar 7,5 juta transistor diintegrasikan dengan cache level 2 atau L2. Pentium generasi ketiga pada tahun 1999. Pentium generasi ketiga lahir dengan slogan Internet Streaming Extension. Pentium ini didukung dengan 44 juta transistor dan dapat mendukung lebih banyak proses secara paralel. Pentium generasi keempat. Kelahiran Intel Pentium keempat prosesor terjadi pada tahun 2000. Dengan clock 4 kali lebih besar dari Pentium 3, Pentium 4 lahir dengan clock hingga 3,8 GHz. Prosesor ini mampu melaksanakan perintah jauh lebih banyak pada prosesor yang sama. Intel Pentium M. Prosesor yang ditujukan untuk notebook ini dikenal dengan Pentium M pada tahun 2003. Yang merupakan prosesor yang dirampingkan hingga 77 juta transistor. Pentium M dibuat untuk menggantikan Pentium 4 yang boros penggunaan daya pada notebook. Intel Pentium Dual Core. Pada tahun 2005, penggabungan kinerja Hyper Reading dan penggunaan daya Pentium M lahir prosesor Dual Core dengan clock maksimal 2 GHz. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz, sebuah prosesor yang ditujukan untuk pasar penggunaan komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi, 1066 GHz FSB, IM64T, 2 MB L2 cache, dan Hyper Reading. Kemudian Intel Celeron yang merupakan produk ekonomis dari Intel Pentium. Beberapa spesifikasi Pentium dikurangi pada Celeron sehingga performanya sedikit lebih rendah, namun dijual dengan harga lebih terjangkau. Hampir seluruh seri Pentium ada pada Celeron. Prosesor Intel Celeron dimulai sejak masa Intel Pentium 2 pada tahun 1998. Produknya terus mengikuti tipe Pentium, baik Celeron untuk PC desktop maupun untuk laptop atau notebook. Selanjutnya, Intel Core i3. Pada tahun 2009, prosesor Intel i-series lahir yang dimulai dari Intel Core i3. Intel Core i3 merupakan varian yang paling value dibandingkan dua saudaranya yang lain. Prosesor ini akan mengintegrasikan GPU atau Graphics Processing Unit alias Graphics on Board di dalam prosesornya. Pada 1993, Pentium dikenalkan ke dunia dengan 3,1 juta transistor, clock speed 60 MHz sampai dengan 66 MHz, dan arsitektur superscalar. Arsitektur superscalar merupakan teknik yang dapat menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan. Bisa dilihat pada diagram, setelah CPU telah mengambil dan membaca dua instruksi simpel, CPU lalu memberikan kepada jalur U dan V, di mana instruksi akan dibaca lebih lanjut di masing-masing jalur dan memberikan hasil eksekusi. Pentium merupakan prosesor keluaran Intel yang ketiga yang memiliki fitur cache memory dan melakukan perkembangan pada cache untuk versi Pentium lainnya. Selanjutnya, Intel Celeron. Arsitektur Celeron berbasiskan arsitektur Pentium, namun dengan cache yang lebih kecil. Karena ukuran cache yang lebih kecil, Celeron lebih lambat dari Pentium yang memiliki clock speed yang sama. Lalu arsitektur Core i3.
Arsitektur pada Core i3 dinamakan dengan arsitektur Nehalem. Nehalem memanfaatkan beberapa core pada satu chip. Prosesor i3 juga menyediakan teknologi hyperthreading yang memungkinkan pengguna dan sistem untuk melakukan multitasking. Selanjutnya adalah perbandingan. Untuk ketiga prosesor ini, kami akan membandingkan 10 poin, yaitu core, thread, VAP proses, TDP, base frequency, RAM, max memory, cache memory, data width, dan yang terakhir adalah prosesor grafik. Yang pertama adalah core. Apa sih itu core? Core adalah istilah perangkat keras yang menerangkan jumlah unit pemrosesan pusat mandiri dalam satu komponen komputasi atau chip. Yang kedua adalah thread. Thread adalah istilah perangkat lunak untuk urutan instruksi terurut dasar yang dapat dilewati atau diproses dengan CPU satu core. Nah, yang ketiga adalah VAP proses atau liquid lithography. Litografi mengacu pada teknologi semikonduktor yang digunakan untuk memproduksi sirkuit terintegrasi dan dilaporkan dalam nanometer, menunjukkan ukuran fitur yang ditanamkan pada semikonduktor. Selanjutnya, yang keempat, TDP atau Thermal Design Power merepresentasikan daya rata-rata dalam watt yang dikeluarkan prosesor saat beroperasi pada frekuensi dasar dengan semua core aktif di bawah beban kerja dengan kompleksitas tinggi. Nah, yang kelima adalah base frequency. Frekuensi dasar prosesor menunjukkan kecepatan transistor prosesor membuka dan menutup. Frekuensi dasar prosesor adalah titik operasi di mana TDP ditetapkan. Satuannya adalah gigahertz atau miliar siklus per detik. Nah, yang keenam adalah RAM. RAM adalah komponen yang penting dalam sebuah PC atau komputer pribadi, di mana RAM ini berperan sebagai penyimpan data instruksi sementara yang ada di PC sebelum dieksekusi dan diolah oleh prosesor. Untuk komputer, tipe RAM yang dipakai adalah berjenis DDR atau Double Data Rate. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh adalah max memory size. Ukuran memori maksimum mengacu pada kapasitas memori maksimum yang didukung oleh prosesor itu sendiri. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu cache memory. Cache memory adalah area memori cepat yang ada di dalam prosesor. Contohnya adalah Intel Smart Cache, mengacu pada arsitektur yang memungkinkan semua inti berbagi akses secara dinamis ke cache tingkat terakhir. Nah, yang kesembilan yaitu data width. Lebar dari Arithmetic Logic Unit atau ALU ataupun unit pengelola aritmatik untuk proses pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah prosesor grafik. Grafis prosesor menunjukkan adanya sirkuit pemrosesan grafis yang terintegrasi ke prosesor, sehingga dapat memberikan kemampuan grafis, komputasi, media, dan juga layar. Nah, di sini contohnya adalah Intel HD Graphic, Iris Graphic, Iris Plus Graphic, dan Iris Pro Graphic, menghadirkan konversi media yang disempurnakan, kecepatan bingkai tinggi, dan video Ultra HD 4K atau UHD. Baik, di sini kami akan membandingkan 3 buah prosesor yaitu Intel Pentium Gold 6405U, Intel Celeron 4305U, dan Intel Core i3 1000G4. Ketiga prosesor ini sama-sama diluncurkan pada tahun 2019, namun dengan kuartal yang berbeda. Dan ketiga prosesor ini sama-sama memiliki jumlah core yaitu sebanyak 2 core. Kemudian untuk thread, hanya Intel Celeron yang memiliki 2 thread. Sedangkan untuk Pentium Gold dan Core i3 memiliki 4 thread. Kemudian fabrikasi, Intel Pentium dan Celeron memiliki fabrikasi 14 nanometer. Sedangkan Intel Core i3 memiliki fabrikasi 10 nanometer. Secara teori, semakin kecil fabrikasi maka seharusnya semakin irit daya. Kemudian TDP. Intel Pentium dan Intel Celeron memiliki TDP sebesar 15 watt. Sedangkan Intel Core i3 memiliki TDP sebesar 9 watt. Semakin kecil TDP maka seharusnya prosesornya lebih dingin. Kemudian base frekuensi Intel Pentium di 2,4 GHz, Intel Celeron di 2,2 GHz, dan Intel Core i3 di 1,1 GHz. Namun untuk Intel Core i3 memiliki turbo frekuensi di 3,20 GHz. Kemudian untuk mikroarsitektur,
Intel Pentium menggunakan Comet Lake, Intel Celeron menggunakan Whiskey Lake, dan Intel Core i3 menggunakan yang terbaru yaitu Ice Lake. Kemudian tipe memorinya, Intel Pentium Gold menggunakan DDR4 2400 MHz atau LPDDR3 2133 MHz. Sedangkan Intel Celeron di DDR4 2133 MHz atau di LPDDR3 1866 MHz. Sedangkan Intel Core i3 hanya mendukung LPDDR4 3733 MHz. Kemudian untuk maksimum ukuran memori yaitu Intel Pentium di 64 GB, Intel Celeron dan Intel Core i3 sama-sama di 32 GB. Kemudian untuk cache memory, Intel Core i3 memiliki cache memori yang paling besar yaitu 4 MB, sedangkan Intel Pentium dan Celeron hanya memiliki 2 MB. Kemudian untuk data width-nya, ketiga prosesor ini sama-sama menggunakan 64 bits. Kemudian untuk prosesor grafik, Intel Pentium dan Intel Celeron masih menggunakan Intel UHD grafik, sedangkan Intel Core i3 sudah menggunakan yang paling baru yaitu Intel Iris Plus grafik. Jadi kesimpulannya yaitu Comet Lake sebenarnya lebih seperti Whiskey Lake. Kedua chip menggunakan arsitektur CPU 14 nanometer Whiskey Lake. Comet Lake memiliki clock speed yang lebih cepat, namun masih berada dalam batasan TDP yang kira-kira sama. Secara keseluruhan, Comet Lake akan mengungguli Whiskey Lake sekitar 16%, kata Intel. Tetapi, dampak dari clock speed dan kombinasi memori akan terasa lebih kuat di aplikasi Office, serta mendorong kinerja Office 365 di Comet Lake 41% lebih cepat daripada Whiskey Lake. Sedangkan Ice Lake adalah prosesor komersial 10 nanometer pertama Intel. Ice Lake juga memperkenalkan grafis Iris Plus generasi ke-11 Intel, yang menawarkan peningkatan kinerja 3D yang signifikan di atas pendahulunya generasi ke-9, seperti grafis Intel UHD 620. Ini juga mendukung memori lebih cepat dari arsitektur sebelumnya hingga 3733 MHz tanpa overclocking.